sehat untuk kita. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita, pelajaran agama, yaitu dengan tema Kisah Yakub. Sebelum kita lanjutkan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ambil sikap yang baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia dan rahmat-Mu. Berkatilah kami dalam melakukan pembelajaran kami hari ini. Semoga pelajaran kami hari ini dapat kami mengerti dan kami dapat memahaminya dengan baik. Dan semoga kami selalu mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada dalam diri kami masing-masing yang diberikan oleh orang tua kami, anggota masyarakat, dan lingkungan sekitar kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak didik ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar tentang kisah Yakub. Siapa si Yakub itu? Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Anak dari Ishak dan Ribka, berarti Ishak adalah ayah Yakub dan Ribka adalah ibu Yakub. Ishak dan Ribka mempunyai dua orang anak, bukan hanya Yakub. Anaknya pertama adalah Esau, anak yang kedua Yakub. Oleh karena itu, pada hari ini kita belajar tentang kisah Yakub, anaknya yang kedua. Sebelum kita mempelajari kisah Yakub, kita terlebih dahulu mengenal siapa itu Esau, siapa itu Yakub. Esau adalah seorang laki-laki yang mempunyai ciri khas badannya berbulu. Sedangkan Yakub adalah seorang laki-laki yang mempunyai ciri khas badannya putih bersih. Kesenangan Esau atau kegemarannya, Esau berburu kepada hutan belantara, berburu hewan piaraan. Sedangkan Yakub kesenangannya adalah memasak, membantu ibunya Ribka di rumah. Nah, anak didik ibu, kisah Yakub dan Esau, dua bersaudara ini pasti ada perbedaannya. Tadi Esau mau berburu, sedangkan Yakub senang memasak. Begitu juga dengan kita. Misalnya, anak mama dengan bapak kita ada tiga, berarti tigalah ciri khas dari ketiga anak tersebut. Misalnya, abangmu suka bermain bola, kamu suka belajar, adikmu suka menangis. Jadi tiga perbedaan di antara anak mama dengan bapak. Tapi yang tiga itu harus saling menerima, saling menghargai. Itulah gunanya kita bersaudara. Jadi persaudaraan itu harus tetap terjalin dalam sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerja sama. Nah, anak didik ibu yang mengasihi Tuhan, kisah Yakub ini menceritakan bagaimana dua orang meminta berkat dari ayahnya. Ceritanya begini. Pada waktu Esau berburu, Yakub memasak di rumah. Pertama sekali, Esau, anak yang paling sulung, akan menerima berkat
dari orang tuanya, dari bapaknya Ishak. Tetapi dari Ibu katakan, setiap kita bersaudara harus saling menghargai dan menghormati. Sikap si Yakub ini adalah sikap yang tidak terpuji, tidak baik. Dia cemburu. Dia mau menerima berkat. Dia mau menerima berkat pertama sekali dari bapaknya Ishak. Dengan cara apa? Dengan cara Ishak memberkati Yakub dengan cara menipu Ishak ayahnya dan mengatakan bahwa Yakublah yang menjadi Esau. Karena apa? Karena Esau telah menjual hak sulungnya kepada Yakub. Dengan hal itu, ayahnya tidak banyak berkata-kata lagi dan memberkati anaknya Yakub. Karena dia mengatakan bahwa dialah anaknya Esau. Nah, anak didik ibu, dari cerita tentang kisah Yakub dan Esau ini, ada hal yang ditiru dan ada hal yang tidak ditiru. Apa itu? Hal yang ditiru itu adalah mereka sama-sama mencintai orang tuanya. Yang kedua, mereka sama-sama mau menerima berkat dari orang tuanya. Hal yang tidak bisa ditiru adalah iri hati. Kenapa iri hati? Karena sikap Yakub adalah sikap yang iri hati. Artinya begini, kenapa abangku duluan, aku tidak? Itulah artinya. Anak ibu tidak boleh begitu. Setiap orang tua pasti memberikan berkat, memberikan rahmat bagi anak-anaknya. Untuk itu, anak-anak harus selalu hormat, selalu patuh, dan mau mendengar orang tua kita, baik ayah maupun ibu. Anak didik ibu, sampai di sini pembelajaran sedikit tentang pembelajaran kisah Yakub. Untuk lebih lanjut, kamu bisa membaca bukumu dan memahaminya. Ingat, tulis penjelasan ibu. Siapa nama orang tua Esau dan Yakub? Apa ciri khas Esau dan ciri khas Yakub? Apa kegemaran Esau dan kegemaran Yakub? Apa yang ibu jelaskan tadi harus kamu catat dan kamu harus mengerti. Selanjutnya, kita akan jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Mari siapkan diri. Kita akan menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan dan memahami pembelajaran kami hari ini. Semoga ya Tuhan kami dapat saling mencintai satu dengan yang lain, dan kami dapat bekerja sama, dan kami dapat selalu patuh taat kepada orang tua kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak didik ibu, sampai di sini. Salam sehat, salam ceria, mantap.